Ya. Ada fitur share screen yang foto orangnya itu bisa masuk ke background presentasi gitu. Jadi presentasinya saya desain seperti jalur gitu ya, seperti sebuah peta, ada benda-benda, ada tempat-tempat, lalu di paling ujungnya ada gunung gitu ya. Jadi ya seperti main petualangan Dora itu, saya ngajak anak-anak interaksi gitu. Pak Theo mau pergi ke gunung, Pak Theo mau bantu tidak. Jadi supaya saya bisa jalan itu kan di layar itu kan saya dorong-dorong itu. Jadi ketika saya dorong begini, saya gerakkan foto saya supaya geser juga ke kanan. Gitu. Jadi saya bergeraknya sesuai dengan apa yang diinstruksikan anak. Akhirnya saya kan ini ya dibawa ke berbagai daerah. Saya akhirnya mempelajari bahwa ternyata karakteristik guru ya beda-beda ya. Sama seperti anak-anak. Pagi waktu itu tuh saya juga panik ya, karena itu pertama kalinya pengalaman dapat komplain dari orang tua, dan menurut saya itu cukup berat ya, karena menyangkut rasa percaya orang tua sama guru. Itu saya sampai ketika berangkat sekolah itu ketabrak mobil gitu ya. Gagah, berempati, berani, menginspirasi. Guru Gembira, Guru Gembira. Podcast Guru Gembira, wadah diskusi dengan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, edukatif, dan inspiratif. Guru Gembira. Hai Guru Gembira, guru yang gagah, berempati, dan berani menginspirasi. Sekarang kita di episode 15. Ini satu bahasan yang unik ya. Saya on fire ya, menggebu-gebu untuk menyajikan episode 15 ini segera meluncur karena ada hal yang menggugah hati saya gitu ya. Nah, saya ini lagi mainan ini. Jadi ceritanya episode 15 ini ingin bermain juga ini. Ada rumah, ada satu keluarga ini ya, Bart Simpson's Family, ada mobil-mobil. Saya ingat-ingat ini mainan anak saya ketika kecil dulu. Dan mereka paling senang bermain peran ini ya. Bagaimana mereka nanti menceritakan kesenangannya apa, sedihnya apa, paling suka kemana, lalu mereka akan memperagakan ulang. Nah, kali ini tamu saya juga ingin berbagi tentang pengalaman-pengalaman bermain dan belajar. Dan khususnya ini di level kelompok bermain dan taman kanak-kanak, PAUD ya. Nah, siapa tamunya? Mari kita undang Pak Theo. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo Pak Theo. Ya, senang sekali ya. Ini pertemuan kita baru berkenal tapi udah kayak dekat sekali gitu ya. Nah, dari percakapan kita beberapa saat yang lalu, saya ini memberi judul untuk episode 15 ini khusus untuk Pak Theo. Dikaitkan dengan buku ini ya, buku acuannya ya, Parker Palmer. Jadi, Limit and Gift as a Teacher and Principal. Jadi keterbatasan dan potensi seorang guru ketika mengajar dan ketika memimpin. Ya, nah, ini menarik sekali. Mari kita ikuti ini gimana obrolannya. Kita kenalin dulu. Silakan Pak Theo, boleh memperkenalkan diri nih. Baik. Salam, perkenalkan nama saya Theodore Basworo, biasanya saya dipanggil Theo. Saya adalah kepala dari PAUD Anak Ceria Universitas Erlangga. Jadi di PAUD Anak Ceria itu terdiri dari 3 unit, taman penitipan anak, kelompok bermain, dan taman kanak-kanak. Gitu. Ya, jadi taman bermain, penitipan anak, tempat penitipan anak dan bermain kelompok dan taman kanak-kanak. Ya, waduh, ini paket lengkap ya. Dan saya dengar ini inklusi ya. Betul. PAUD Anak Ceria itu PAUD inklusi. PAUD inklusi ya. Oh baik, ini boleh berkisah dulu. Gimana kok
tahu-tahu bisa muncul passionnya untuk bisa berkarya di sini? Sebenarnya mungkin apa ya, kalau ketertarikan gitu ya, berinteraksi, bekerja sama dengan anak itu sepertinya sudah muncul sejak saya kecil gitu. Jadi ketika saya kecil, ketika berkumpul dengan saudara-saudara, saya itu senang bermain dengan saudara-saudara yang usianya lebih muda gitu. Jadi suka ngomong gitu ya. Terus waktu saya beranjak remaja, saya juga sudah terpanggil untuk melayani di pelayanan anak di gereja. Di gereja. Jadi pamong. Guru sekolah minggu gitu ya? Sekolah minggu, betul. Kemudian sebenarnya apa ya, kalau spesifiknya mau jadi guru belum muncul sebenarnya waktu itu, tapi bekerja sama dengan anak-anak itu sudah ada. Dan waktu saya kuliah, waktu itu kan sebagai mahasiswa baru, saya kuliahnya di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Ada display unit-unit terapan dari kakak-kakak tingkat ya. Jadi kami dikenalkan ada unit-unit untuk magang. Nah, saya itu sebenarnya sejak awal masuk sebagai mahasiswa baru itu sudah punya minatnya ingin belajar psikologi industri organisasi. Karena saya merasa saya dari SMP, SMA itu sudah ya senang ikut kepanitiaan, ikut organisasi di gereja gitu ya, di SMA ikut OSIS. Jadi ingin mendalami itu. Tetapi ketika ditunjukkan tempat magang, justru tempat magang yang menarik buat saya itu adalah PAUD Anak Ceria, tempat saya bekerja sekarang. Gitu. Baiklah. Ya singkat cerita, keinginan muncul jadi pendidik itu muncul ketika saya sudah menjelang mau lulus. Gitu. Waktu itu mencoba juga melamar ke menjadi guru di daerah-daerah pelosok, tapi ternyata tidak ini ya, bukan jodohnya gitu ya untuk bekerja di sana. Ya, sempat ada dua tempat gitu ya. Jadi mendaftar ke organisasi yang mewadahi guru-guru muda untuk ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Nah, tapi karena di dua tempat itu nggak diterima, terus ternyata di PAUD Anak Ceria ini butuh guru juga gitu. Nah, sebelumnya selepas saya magang dari sana itu sebenarnya saya sering gitu menjadi guru pengganti. Jadi kalau ada guru magang, ada jadwal yang bentrok, terus ya saya menggantikan saja dengan sukarela. Nah, jadinya saya pikir kalau biasanya saya jadi relawan aja senang, kenapa tidak saya juga bisa bekerja, bisa belajar dan juga dapat penghasilan dari situ. Dan ya bertahan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Berarti sudah tahun 2016 ya kalau di CV-nya. Iya. Jadi gurunya sejak 2016. Iya, dan gembira ya. Nampak gembira. Sangat gembira menikmati ya. Iya. Nah, ini yang membuat saya ingin menggali lebih. Kok bisa-bisanya itu ya? Dari psikologi industri pengennya belajar industri organisasi gitu ya. Jatuh cinta ke situ dan sekarang benar-benar di situ gitu ya. Itu prosesnya bagaimana gitu? Iya, jadi waktu saya belajar tentang psikologi industri organisasi pun sebenarnya yang lebih saya minati itu di bidang psikologi organisasinya. Jadi lebih kalau psikologi organisasi itu sebenarnya lebih melihat individu dan kelompok itu secara seimbang. Dan ketika kuliah, konteks-konteks organisasi yang saya pelajari juga bukan yang seperti perusahaan-perusahaan besar gitu. Saya lebih lihat kafe, seperti bagaimana ada kafe kecil, mereka mengelola waktu itu tentang motivasi pegawainya. Terus ketika skripsi pun saya meneliti tentang makna kerja guru gitu. Jadi memang meskipun peminatannya di organisasi, tapi konteks-konteks pendidikannya sebenarnya sudah saya minati dari kuliah itu. Iya, betul. Bahkan betul.
kuliah-kuliah peminatan pendidikan, misalnya kayak filsafat pendidikan, itu pun saya ambil. Meskipun itu bukan kuliah wajib gitu. Dan ketika magang di Anak Ceria pun, saya juga nggak hanya melihat saya magang sebagai guru gitu, tapi saya mempelajari ya sebuah sekolah itu sebagai sebuah organisasi gitu. Jadi bagaimana dia bisa mengelola sumber dayanya, bagaimana bisa mencapai visi misinya seperti itu. Itu sudah sejak awal mikirnya begitu ya. Tapi ya mungkin tambah lama memang tambah kuat Tambah gitu ya, kuat sampai akhirnya karena udah masuk gig sendiri ya. Jadi bukan cuma di awang-awang saja ya. Semakin dekat dengan realita. Iya, iya. Nah, Pak Theo, topik kita yang ini kan kegembiraan seorang guru dan kepala sekolah. Saya sebut kepala sekolah ya, meskipun itu kan meliputi sudah ada daycare dan sebagainya ya. Tapi bagaimana kegembiraan seorang kepala sekolah dan guru ini ketika menyadari di tengah-tengahnya itu pasti ada sisi berhasil dan sisi tidak berhasil. Ya. Sisi kelemahan dan sisi potensinya. Nah, waktu ngobrol-ngobrol itu saya tertarik nih. Pak Theo ini punya pengalaman yang unik ketika mengajar anak-anak inklusi ini ya. Dan kekuatannya itu di bermain peran gitu ya. Nah, itu gimana Pak? Nah, di depan kita ini ada media juga. Pengalamannya gimana success story-nya? Iya, jadi ketika saya magang itu sebenarnya kebetulan sedang ada dosen ya yang sedang riset tentang story pembelajaran yang berbasis storytelling. Nah, di situ saya tertarik dan ya mencoba menerapkan ketika saya jadi mahasiswa magang. Dan saya merasa praktek pembelajaran yang berbasis storytelling itu sangat positif dampaknya buat murid. Nah, dan itu yang sering saya praktekkan di kelas ketika saya jadi guru penanggung jawab. Nah, mungkin cerita yang paling menurut saya berhasil ya itu ketika masa pandemi kemarin. Nah, itu kan kita banyak mengalami perubahan pembelajaran ya. Jadi anak-anak PAUD pun mau tidak mau harus belajar secara jarak jauh. Kami pakai video conference begitu. Nah, waktu itu ada guru di taman penitipan anaknya sedang cuti melahirkan. Nah, lalu ya saya harus mengajar gitu. Dan bagi saya pun mengajar pakai Zoom itu juga hal yang baru. Nah, lalu ya saya merasa saya biasanya ngajar dengan bermain peran. Nah, saya coba bagaimana ya mengajar melalui Zoom, tapi juga bisa pakai bermain peran gitu ya. Berbasis storytelling. Nah, waktu itu saya mencoba jadi mengajarnya itu seperti kita bermain Dora the Explorer gitu. Jadi saya menjadi seorang tokoh gitu ya yang ingin mengajak anak-anak pergi ke gunung. Nah, kebetulan di situ ada fitur-fitur di Zoom yang mendukung menurut saya. Jadi ada fitur share screen yang foto orangnya itu bisa masuk ke background presentasi gitu. Jadi presentasinya saya desain seperti jalur gitu ya, seperti sebuah peta, ada benda-benda, ada tempat-tempat, lalu di paling ujungnya ada gunung gitu ya. Jadi ya seperti main petualangan Dora itu, saya ngajak anak-anak interaksi gitu. Pak Theo mau pergi ke gunung, ada yang mau bantu tidak? Seperti itu. Jadi supaya saya bisa jalan itu kan di layar itu kan saya dorong-dorong itu. Jadi ketika saya dorong begini, saya gerakkan foto saya supaya geser juga ke kanan gitu. Jadi saya bergeraknya sesuai dengan apa yang diinstruksikan anak. Dan itu ternyata membuat anak-anak bisa terlibat gitu. Bisa senang juga, tertawa, bahkan orang tua yang mendampingi juga kelihatan ikut gembira juga gitu ya. Iya. Dan ketika sudah selesai, orang tuanya sampai WA saya gitu, oh terima kasih Pak Theo ngajarnya tadi menarik sekali, biasanya nggak seantusias ini gitu. Makanya dari situ juga saya mencoba berbagi gitu kepada guru-guru, oh ternyata
metode ini bisa berhasil gitu ya diterapkan ketika masa pandemi seperti itu. Dan itu juga bisa dalam realita juga bisa dilakukan Betul, ya. betul. Justru awal mulanya memang ya saya ngajarnya kan di apa ya, di tatap muka. Kalau Iya. di tatap muka ya malah lebih bisa sambil beraktivitas. Misalnya kalau di sini terus saya ngajak anak-anak, ayo kita pergi kemana, nanti bisa pindah-pindah tempat, lalu bisa mungkin sambil melakukan aktivitas fisik gitu. Iya, Tapi iya, ya iya. pada dasarnya itu kayak melibatkan anak-anak dalam sebuah petualangan gitu. Iya. Jadi seru gitu. Iya, meskipun lewat Zoom itu jadi mereka ikut Iya, terlibat ya. itu karena memang prinsip-prinsip bermain perannya juga ternyata bisa. Iya, iya. Jadi iya. meskipun tadi ya anak-anak jauh di rumah, tetapi saya bergeraknya itu ngikutin anaknya mendorong kemana. Kalau Iya, anaknya mendorong ke kanan, ya saya gerak ke kanan. Iya, Anaknya iya. mendorong kiri, saya gerak ke kiri. Jadi tetap bisa interaktif juga. Iya, dengan berapa anak waktu itu Pak Theo? Saya lupa sih pastinya, tapi ya cukup banyak Cukup sih. banyak ya, dan bisa intens ya. Iya, dan cukup. bagus, Dan ada ini sih, yang paling menarik sebenarnya ada anak-anak yang berkebutuhan khusus juga. Iya, iya, iya. Dan sebenarnya kan mereka agak sulit ya Iya, untuk iya. bisa fokus gitu. Tapi ketika dicoba dengan bermain peran itu, Heeh. ternyata mereka juga bisa berminat gitu. Nah, ketika Pak Theo mendapatkan komen dari orang tua dan melihat anak-anak itu terlibat, senang ya? Ya senang, tentu senang. Pak Theo melihat itu, kekuatannya Pak Theo berarti di mana? Ya, kalau saya sih Potensinya. merasa memang setiap kali saya mengajar, saya refleksikan pengalaman saya, ya seringkali ya yang berhasil dan sering saya lakukan ya menggunakan main peran itu. Jadi ya mengajak anak-anak terlibat dalam sebuah cerita, Iya. jadi berpura-pura menjadi sesuatu. Iya, dan itu bisa masuk kemana-mana ya kalau udah Iya, begitu ya. Mau disisipin apa aja bisa gitu ya. Iya, sebenarnya bisa. Iya. Belajar topik apapun bisa. Betul. Nah, sekarang sebaliknya. Unsuccess story-nya Iya. yang kurang berhasil Eh, apa nih? Nah, saya ini kan mengajar di PAUD inklusi. Iya. Dan ketika kuliah, sebenarnya mata kuliah tentang hambatan-hambatan perkembangan itu tuh bukan sesuatu yang saya cari waktu itu. Jadi memang saya lebih fokus ke pionya. Jadi saya sebenarnya nggak punya pemikiran bahwa akan mengajar anak berkebutuhan khusus. Iya, gitu. iya, iya. Saya malah dulu tuh merasa menghindari, merasa nggak bisa. Oh gitu ya? Nah, Oh iya, iya. tapi ketika saya jadi guru pertama kali, ternyata murid berkebutuhan khusus di PAUD Anak Ceria saat itu sedang bertambah. Karena kan memang prevalensi anak berkebutuhan khusus itu Iya. semakin tahun semakin tinggi ya. Iya, iya. Waktu itu saya punya murid, ada 2 yang punya kebutuhan khusus. Iya, iya. Dan dari orang tua pun juga, kan belum banyak ya waktu itu orang tua yang ketika punya anak berkebutuhan khusus itu bisa diterima di sekolah gitu. Iya. Nah, sehingga meskipun sudah diterima, orang tuanya juga punya kekhawatiran-kekhawatiran. Apakah iya. benar-benar dilayani dengan Akan baik atau begitu. tidak? Ya. Nah, pada suatu hari anak yang berkebutuhan khusus ini buang air besar di sekolah gitu. Dan dia sebagai pendidik, kami kan juga punya kewajiban dalam pengasuhan gitu kan. Kami membantu untuk membersihkan Iya. dan sebagainya. Nah, waktu itu yang melakukan adalah guru magang saya. Iya. Nah, di akhir hari orang tuanya itu menyampaikan bahwa anaknya kok tidak dibersihkan ketika buang air karena masih ada sisa-sisa menurut orang tuanya, dan orang tuanya merasa kecewa. Apakah Iya. anak saya diperlakukan seperti ini karena anak saya berbeda begitu. Nah, saya waktu itu ya merasa sangat apa ya, karena merasa mengecewakan orang tua, terus dan merasa saya juga nggak pernah punya pikiran seperti itu. Iya, iya. Lalu saya mengajak orang tuanya bertemu. Iya. Nah, iya. tapi di situ saya juga nggak langsung ini ya, nggak langsung menyalahkan orang lain. Iya. Meskipun yang melakukan kan bukan saya sendiri. Saya Iya. cari tahu dengan guru magang yang membantu waktu itu seperti apa. Oh, ternyata guru magangnya pun sebenarnya Sudah membersihkan. sudah membersihkan, tapi oh ternyata kok belum bersih ya menurut orang tuanya. Iya. Ada apa? Iya. Saya coba gali. Nah, ternyata
memang pada waktu dibantu anak ini sulit untuk jongkok gitu. Jadi kalau mau dibasuh jadi susah. Nah, kayaknya karena dibasuh sambil berdiri ada yang di lipatan-lipatan di Tidak kaki kena. itu jadi nggak kena. Nah, Ya. akhirnya ketika orang tuanya datang ke sekolah pagi-pagi waktu itu tuh saya juga panik ya, karena itu pertama kalinya pengalaman dapat komplain dari orang tua, dan menurut saya itu cukup berat ya, karena menyangkut rasa percaya orang tua sama guru. Itu saya sampai ketika berangkat sekolah itu ketabrak mobil gitu ya kan. Jadi jatuh gitu, tapi ya udah. Ya. Terus Saking kepikirannya itu ya. ya gitu. Tapi akhirnya ya sudah harus berangkat. Ya sudah bertemu, akhirnya saya juga bercerita gitu. Saya paham ya bahwa mungkin guru magang dan saya juga tidak punya niat untuk membuat orang tua kecewa, tapi saya sadar orang tua sudah merasakan itu gitu. Jadi saya tetap meminta maaf, saya tetap mengambil tanggung jawab kesalahan dari guru magang saya. Tapi di situ saya berusaha untuk membangun kepercayaan bahwa yang terjadi kemarin itu tidak ada niat untuk begitu. Iya. Jadi sampai orang tuanya bilang gini, kalau gurunya nggak mau, kalau memang sedang ada di sekolah, panggil saya saja supaya saya yang ini. Nah, saya juga menekankan, oh enggak, itu juga tugas kami. Jadi saya akan coba cek di kemudian hari supaya itu tidak terjadi. Iya. Nah, tapi karena pengalaman itu yang menurut saya itu titik yang rendah ya buat saya, karena saya juga berusaha menanggapinya dengan ya menerima juga. Iya. Akhirnya malah komunikasi dengan orang tua ini jadi bisa baik gitu, karena saya menerima kritiknya, sehingga orang tua itu pun ya tidak sungkan-sungkan ketika ada hal-hal yang kurang berkenan, itu selalu disampaikan. Iya. Jadi ke orang tua lain pun akhirnya saya juga bisa membangun interaksi yang positif gitu ya. Jadi apa yang dipelajari nih poinnya ketika kalau saya sebenarnya ini mungkin saya menemukannya nggak pada saat itu ya, tetapi jauh setelah itu tuh saya belajar bahwa di aspek perkembangan anak di usia dini pun itu sebenarnya salah satu poin belajar yang penting adalah mengajarkan anak-anak bahwa kesalahan itu bagian dari pembelajaran. Nah, itu yang menurut saya ya tergambar dari pengalaman saya. Ketika saya ada di titik yang rendah, ketika saya menanggapi itu sebagai momen belajar, nah ternyata itu malah menjadi hal yang positif pada akhirnya. Jadi ya mau menerima kesalahan, mengakui dan menjadikannya sebagai satu lompatan gitu ya. Nah, ini persis sekali apa yang dikatakan oleh Parker Palmer di bukunya The Courage to Teach, bahwa ketika guru itu di tengah dilema keterbatasan, kelemahan dan potensi atau kekuatannya, itu Parker Palmer mengatakan jangan buru-buru nih langsung memperbaiki, langsung panik mau menutupi, atau istilahnya kita ngomong jaim mau menunjukkan nggak gitu membela diri. Tapi yang paling penting itu adalah understanding, memahami dulu ini ada apa, lalu apa sih, saya sedang bagaimana, ini kenapa terjadi dan akhirnya prosesnya dapat lesson learn-nya, dapat proses belajarnya, poinnya, dan itu akhirnya bisa menjadi sebuah kekuatan gitu ya. Ya, menarik sekali ya pengalaman Pak Theonina. Sekarang saya ingin menarik lebih jauh. By the way, saya sedikit ingat akan pengalaman saya. Saya juga pernah gagal itu. Saya mengajar anak-anak SD tentang seksualitas. Itu menantang sekali ya. Berapa puluh tahun yang lalu. Tapi gagal, Pak. Nggak ada yang tertarik. Jadi kelihatan kan matanya ya. Dari cara melihatnya. Saya ajak activity, saya bertanya, nggak ada yang nggak ribut, nggak gaduh. Tapi saya kelihatan matanya nggak di saya. Nggak gitu merespon positif. Iya, nggak connect gitu ya. Jadi ya ketika berakhir saya memeriksa diri saya. Aku ini nggak cocok mengajar di anak-anak kecil gitu ya. Nah, itu membela diri sebetulnya ya. Tapi setelah lebih lanjut, saya baru menggali, ternyata ya mengajar anak kecil ini harus begini. Ketika saya melihat teman saya,
Kalau mengajar anak kecil, anak SD gitu ya, yang lower level, konsentrasi aja nggak bisa lebih dari 2 menit, 3 menit ya Pak ya. Betul. Aduh, kayaknya nggak sabar. Oh begitu. Iya. Nah, itu yang akhirnya menjadi refleksi untuk saya. Ternyata ada metode-metode yang ternyata nggak pas ya waktu itu ya. Nggak pas ya. Dan itu kan tidak saya kuasai sama sekali. Ya itu kelemahan saya, keterbatasan saya yang membuat saya harus belajar di situ ya. Nah ini contohnya dengan bermain peran. Ini saya dapat insight. Bermain peran ini memang sangat disukai anak-anak ya. Jadi bisa masuk sampai ke situnya ya. Nah dikuasai sekali. Bahkan saya dengar ada jenisnya ya, mikro makro ini. Iya, betul. Nah, kalau itu bedanya gimana? Yang saya ceritakan tadi kan bermain peran makro ya. Jadi kalau main peran makro itu kita yang jadi karakternya, tokohnya. Gitu. Jadi misalnya saya pura-pura jadi bajak laut, pura-pura mengajak anak untuk menjadi peneliti gitu. Lalu anak juga punya peran menjadi tokoh. Nah, di situ biasanya bisa tanpa properti, tapi juga bisa pakai properti. Bisa gitu. Tanpa properti ya? Oke. Bisa pakai kostum, tapi nggak pakai pun sebenarnya nggak masalah. Lebih bagaimana penghayatan kita, misalnya ya kayak ini kita ada botol nih. Oh, ini kita anggap sebagai mikrofon karena kita jadi penyanyi gitu. Itu juga bisa. Jadi dengan media yang terbatas itu juga bisa. Nah, kalau bermain peran mikro itu kita perannya lebih sebagai penceritanya, sebagai sutradaranya. Nah, ini contohnya seperti yang ada di depan ini. Jadi misalnya ini ada rumah-rumahan nih. Nah, kalau main sendiri kan ini banyak karakternya. Nah, itu kan yang menentukan ini interaksi di keluarga ini akan seperti apa. Karena dia yang menentukan jalan ceritanya. Kalau ini main bersama teman, tentu ini ceritanya seperti apa kan perlu kesepakatan. Biasanya kalau di sekolah, kalau main peran mikro, satu anak mungkin bisa dapat satu karakter gitu. Dia sedang jadi apa? Oh, kalau sedang jadi ayah, berarti apa yang akan dia lakukan gitu. Dia menggerakkan tokoh ini. Misalnya, oh dia bekerja. Mungkin kalau jadi anak, oh dia mau ke sekolah atau dia main ke rumah teman gitu. Jadi lebih seperti apa sutradaranya gitu. Nah, kalau yang mikro ya alat-alatnya lebih ke yang kecil-kecil seperti ini. Oke. Jadi itu kalau yang mikro itu anaknya yang mengatur sendiri bersama teman-teman ya? Mengatur ceritanya, jalan ceritanya seperti ceritanya. Kalau itu misalnya bertumbukan dengan satu dengan yang lain itu? Nah, itulah. Jadi main peran itu sebenarnya secara alami itu menstimulasi bagaimana anak-anak bersosialisasi. Karena kan kalau mainnya sama teman nggak mungkin kan, dia pengen ceritanya A, temennya pengen B, terus main bersama. Jadi ini juga yang membuat saya suka sekali ya dengan main peran. Jadi sekarang di PAUD Anak Ceria pun saya juga berusaha gitu ya, menyediakan berbagai variasi main peran, mikro juga gitu ya. Karena saya melihat alat bermain peran mikro itu menarik untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus juga dan anak-anak tipikal pada umumnya. Jadi ketika anak-anak itu tertarik pada main peran itu, mau tidak mau kan mereka akhirnya ada kesempatan untuk interaksi gitu. Oh akhirnya biasanya mungkin dia nggak punya kepikiran untuk interaksi sama temennya yang berkebutuhan khusus, tapi karena punya minat yang sama di sebuah mainan, akhirnya mereka berinteraksi, akhirnya bertanya, loh kok temanku ini belum bisa bicara ya, kayak gitu. Jadi menimbulkan momen-momen belajar gitu untuk sosialisasi. Sampai begitu ya, itu terjadi ya? Itu terjadi. Menarik ya? Ya, bahkan yang anak-anak mungkin yang punya spektrum autisme itu kan juga cenderung menarik diri. Ya biasanya main peran mikro itu juga yang bisa membuat dia berlatih untuk mainnya awalnya sendiri. Terus ada temennya datang satu, ya dia nggak apa-apa gitu. Mungkin nanti kalau temennya yang datang banyak sekali baru dia menarik diri lagi. Tapi pelan-pelan dia bisa belajar. Jadi proses terapi juga ya? Iya sebenarnya ya mungkin bisa begitu ya. Iya baik untuk mereka mau yang punya kebutuhan khusus maupun yang tidak ya. Yang tidak jadi berlatih berempati. Yang berkebutuhan khusus jadi berlatih ya berinteraksi sosial juga. Dari sisi value-nya masuk ini ya. Bukan hanya sekedar pelajaran ya, Pak Theo. Jadi ya bermain senang, secara pembelajaran juga dapat. Itu melatih banyak hal sih yang penting. Tadi itu ya compassion-nya. Mereka bisa saat peduli, care. Ini sangu ini buat saya, jadi saya harus belajar.
Nah, sekarang saya ngobrolnya pengen saya tarik lebih jauh. Ini. Saat ini kan kepala nih, Betul. kepala sekolah. Betul. Ada ini ya, kemiripan ya, ketika Tentu. memimpin Tentu. anak-anak ya. Iya. Sekarang memimpin guru ya. Iya. Jadi justru mungkin kelemahan saya adalah ketika harus bekerja dengan orang-orang dewasa. Oh. Jadi ya. mungkin secara personality ya, saya itu kalau sama anak-anak lebih mudah akrab, Iya. lebih bisa supel, lebih bisa nyapa. Tapi kalau sama orang dewasa itu, yang apalagi yang seumuran itu cenderung lebih sulit untuk berinteraksi. Iya, iya. Tapi pemimpin kan ya harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, di situ waktu itu saya mengalami titik terendahnya menurut saya itu ketika saya jadi kepala sekolah pada awalnya itu masa-masanya transisi kurikulum ke 2013. Oh. Waktu itu di Anak Ceria belum menggunakan kurikulum 2013. Iya, lalu saya yang mengikuti pelatihan tentang kurikulum. Nah, ketika mengikuti pelatihan kurikulum itu saya merasa kayaknya ada hal-hal baru juga yang sebenarnya bisa diterapkan di Anak Ceria. Karena kan saya juga berpikir Anak Ceria harus terus menjadi sekolah, menjadi organisasi yang belajar, yang berkembang supaya bisa melayani anak-anak lebih baik. Tapi ketika saya mencoba untuk berbagi kepada guru-guru, ternyata responnya bukan positif gitu. Bahkan hampir semua guru itu merasa perubahan kurikulum ke K13 itu sesuatu yang membebani. Gitu kan. Ya. Tapi waktu itu cara saya, ya saya menyadari sekarang bahwa cara saya juga salah. Waktu itu saya lebih ke top down gitu ya. Tapi saya tidak menggali dari sisi gurunya seperti apa. Tapi saya langsung, saya mau kita pakai ini gitu. Saya mau semua guru itu belajar dengan kecepatan yang sama, dengan level kesulitan yang sama. Sehingga akhirnya ya mungkin ya diikutin, tapi dengan menggerutu, dengan akhirnya proses belajarnya pun jadi lambat, tidak lancar. Itu sih. Itu titik terendahnya ya, Betul. mengalami itu. Tapi ada momen keberhasilannya. Nah, sebagai pemimpin. Titik terendah tadi itu juga akhirnya jadi pembelajaran buat saya. Ketika saya berusaha membantu guru belajar itu ternyata gagal, saya itu akhirnya terlibat ke komunitas sekolah gitu ya. Jadi saya ikut di jaringan sekolah madrasah belajar. Nah, di situ saya dapat kesempatan menjadi pelatih guru. Nah, akhirnya saya kan dibawa ke berbagai daerah. Saya akhirnya mempelajari bahwa ternyata karakteristik guru ya beda-beda ya. Sama seperti anak-anak. Kalau ke anak-anak saya mungkin bisa ya. Ini anaknya seperti ini jadi harus seperti ini. Tapi ternyata ketika saya ke orang dewasa saya nggak menerapkan itu. Pengalaman saya dapat kesempatan menjadi pelatih guru di berbagai daerah. Saya menemukan ternyata ada guru-guru yang usianya mungkin sudah senior tapi semangat belajarnya juga ada. Ada mungkin guru-guru muda juga, tapi ternyata kemauan berubahnya juga rendah. Ternyata variasinya banyak sekali. Sehingga kalau kita mau membantu guru, sama seperti kita mau membantu murid, kita harus menyesuaikan dengan karakteristik yang kita bantu. Disitulah saya juga mencoba menerapkan ketika kemarin ada transisi kurikulum lagi, jadi dari K13 ke kurikulum Merdeka, saya mendaftar menjadi peserta di program sekolah penggerak. Jadi sekolah pertama yang mencoba kurikulum Merdeka. Nah, tapi di situ saya juga tidak langsung gitu, ayo kita harus belajar kurikulum Merdeka, enggak. Tapi saya juga menceritakan, saya sedang mendaftar di program ini. Kalau saya diterima, berarti sekolah kita jadi sekolah yang akan belajar kurikulum Merdeka duluan. Waktu itu namanya masih kurikulum prototipe gitu. Nah, tapi di situ saya juga mau mendengarkan perasaannya guru seperti apa. Kalau misalnya saya diterima, ya saya dengarkan, ternyata ada ketakutan-ketakutan, ada yang antusias karena mungkin akan belajar hal baru, tapi juga ternyata ada kekhawatiran. Nah,
dengan lebih memahami, akhirnya perubahan kurikulum itu saya nggak sendirian. Jadi ada 2 guru yang akhirnya mau terlibat secara sukarela menjadi komite pembelajaran yang belajar bersama saya untuk belajar kurikulum Merdeka. Oh. Dan itu beda sekali ya, transisi di K13 sama transisi di kurikulum Merdeka itu. Kalau di K13 itu kayak saya berjuang sendiri, sampai setahun lebih gitu ya, baru mungkin ada staf kurikulum yang membantu. Tapi ketika di kurikulum Merdeka itu sudah dari awal sudah lebih banyak orang yang ayo kita terlibat gitu terlibat belajar bersama-sama gitu. Kuncinya di situ ya. Betul, ternyata dengan mau melibatkan, mau melihat karakteristik guru, ya memimpin itu jadi lebih mudah gitu. Karena ya memang apa ya, pemimpinannya lebih kolektif gitu, nggak hanya dari satu orang saja. Iya. Ini berarti menjadi kepala sekolah udah berapa tahun? Saat ini mungkin sudah jalan ke 8 tahun ya. 8 tahun sebagai kepala sekolah. Pernah nggak ngerasa bahwa pengen stop aja, stres? Kalau stres pernah ya. Tapi kalau sampai ingin menghentikan gitu ya, atau ingin berhenti dari profesi ini, enggak. Jadi tantangan-tantangan itu syukurnya saya lebih kecil daripada keinginan saya untuk bisa berkontribusi mengembangkan sekolah ini gitu. Jadi kalau ada tantangan itu pasti selalu berusaha dicari solusinya. Aduh, panas tadi itu. Ayo minum dulu kita. Ya. Kita pindah tempat ya. Geser. Ya, Surabaya sudah mulai mau persiapan musim panas lagi ya. Betul. Nah, Pak lanjut yang tadi ya. Oke, baik, Bu. Penasaran ini. Ini kan kepala sekolah muda, masih umur berapa? Tahun ini 34. Wah, masih sangat muda ya, tapi sudah punya visi yang sedemikian dalam. Nah, ketika masa-masa berat itu sebagai kepala sekolah di 8 tahun itu loh Pak. Saya tertarik ini, ingin tahu. Bagaimana menemukan dirinya Pak Theo ini melewati masa yang sulit? Menemukan diri gimana maksudnya, Bu? Ada kekuatan, ada kelemahan ya. Masa-masa rendahnya ini ketika ngadepin apa ini? Guru, orang tua. Nah, ini gimana prosesnya? Mungkin ini ya, kayaknya secara kalau kita bicara kecerdasan majemuknya Gardner gitu ya. Kayaknya saya juga memang ada yang cukup menonjol di kecerdasan intrapersonal. Jadi memang melakukan refleksi itu kayaknya nggak sulit buat saya. Saya kan juga orangnya introvert gitu ya, jadi mungkin lebih refleksif ya. Lebih sering. Makanya kalau ada hal-hal yang kurang pas itu yang saya lihat kecenderungannya ya yang proses-proses yang bisa saya kendalikan gitu, bukan melihat faktor-faktor eksternalnya dulu. Makanya langsung dalam diri ya. Jadi kayak misalnya kayak peristiwa-peristiwa tadi ada yang salah, saya melihatnya ke apa ya yang saya bisa lakukan lebih baik gitu, bukan ke kenapa sih kok ininya begini gitu. Jadi justru itu mungkin yang lebih membuat saya bisa menemukan saya kurangnya di mana, saya punya potensinya di mana gitu, karena kebiasaan refleksinya itu. Biasanya yang paling membuat challenge yang paling besar itu ketika berhadapan dengan tim gurunya atau dengan masyarakat? Kalau saya kan sejak jadi kepala sekolah, memang yang saya ingin lakukan ya mengembangkan kompetensi guru, karena saya percaya sekolah itu menjadi baik ketika guru-gurunya juga punya kompetensi yang semakin baik. Jadi saya berusaha membangun sistem bagaimana ya hal itu bisa terus berjalan. Nah, memang tadi kan tantangan saya itu berinteraksi justru sama orang-orang dewasa gitu. Saya mungkin kalau sama orang dewasa ya kalau nggak perlu ya nggak ngomong. Tapi ya sebagai pemimpin ya mau nggak mau ya harus belajar juga berinteraksi, belajar juga untuk
membangun kepercayaan untuk menanyakan hal-hal yang mungkin bukan topik yang saya minati, tapi topik yang sebenarnya jadi minat dari guru-guru. Mencoba untuk mendengarkan juga. Perlu seimbang ya. Betul. Perlu seimbang memahami mereka. Dan diri kita juga perlu seimbang gitu ya. Betul ya. Nah ini menarik ini. Ada infografis yang memang ditulis demikian gitu. 3 hal yang dilakukan kepala sekolah. Nah ini penelitiannya 4 dari 14 kepala sekolah, 28% di luar negeri ya. Yang melakukan ketiga hal ini dampaknya mereka mempraktekkan self-care sebagai teladan bagi guru-gurunya. Ya ini ketika di masa-masa yang sulit ya, dengan penuh tantangan ya. Dan 3 hal itu adalah hope, jadi positive thinking, ya, mencari ini apa nih yang harus diperbaiki. Yang kedua compassion, menunjukkan kepada kepedulian pada guru dan murid. Gurunya punya kebutuhan berbeda, dalam titik yang berbeda gitu ya. Dan yang ketiga mindfulness, menyelaraskan tubuh, pikiran, hati, dan roh. Dan ini kayaknya proses itu yang sedang dialami. Ya, Pak Theo, kalau ngelihat tadi dari kisahnya itu, saya melihat ini apa sebetulnya visinya Pak Theo sebagai pemimpin muda di PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Apa sebetulnya visi Pak? Ya, mungkin ini ya, kalau saya kan memang melihat pendidikan di Indonesia itu yang menurut saya kurang itu justru sistem yang baik. Jadi mungkin guru yang baik itu banyak gitu ya, tapi seringkali ada guru yang baik dia terkungkung sama sistem yang nggak support guru-guru yang baik ini. Jadi betul. Di Anak Ceria ini pun saya juga berusaha untuk membangun sistem supaya guru yang baik juga bisa bertahan, bisa tambah baik, guru baru pun juga bisa jadi lebih baik dengan sistem yang baik. Dan sistem yang baik itu juga akhirnya bisa lebih inklusif gitu ya. Jadi nggak hanya menyimpan sendiri apa yang baik untuk sekolahnya sendiri, tapi juga bisa berbagi dengan ekosistem pendidikan yang lebih luas. Nah, saya juga secara pribadi memang dari dulu itu merasa saya tuh suka, saya tuh ingin bisa membantu orang lain bertumbuh gitu. Makanya yang saya lakukan di Anak Ceria itu ya sebenarnya sejalan gitu ya dengan visi hidup saya sendiri. Makanya saya juga meskipun ada tantangan ya dengan senang hati gitu ya menjalani hari-hari menjadi kepala sekolah. Jadi merasakan atau mengalami proses bertumbuh, tapi melalui juga menumbuhkan orang lain. Wah, memang luar biasa. Sekarang juga ekosistemnya kolaboratif kan. Betul. Kita kalau bertumbuh sendiri ya nggak akan sebaik kalau kita juga bertumbuh bersama. Iya. Bagaimana peran keluarga melihat Bapak dengan punya visi seperti ini? Papa mama saya ya. Papa saya kan pendeta. Tapi papa saya itu selalu menekankan bahwa menjadi pelayan Tuhan itu nggak harus jadi pendeta, tapi bisa di berbagai profesi yang kamu tekuni. Gitu. Jadi ketika saya memilih karir di bidang pendidikan anak usia dini, papa juga tidak pernah membatasi gitu ya. Jadi dari sekolah pun pilihan sekolah, pilihan kuliah, pilihan karir, orang tua selalu mendukung. Terutama papa ya yang memberikan support juga dan menguatkan bahwa dimanapun saya berada, saya juga bisa melayani di situ sesuai dengan bidang masing-masing. Sesuai dengan bidang, sesuai dengan passion. Wah, terima kasih Pak Theo. Saya belajar banyak, saya dapat insight yang banyak. Nah, sebagai penutup, Pak Theo boleh memberikan tips untuk pemimpin muda, untuk guru-guru muda. Bagaimana menghadapi kondisi dunia kita untuk ke depan sebagai orang di Indonesia ini. Silakan. Kalau untuk guru-guru muda, yang paling penting menurut saya adalah menjadi guru itu utamanya terus belajar. Jadi kalau sudah punya hak untuk mengajar, jangan lupakan kewajibannya untuk belajar, karena guru-guru yang belajarlah yang akan layak menjadi seorang pengajar. Kemudian untuk
pemimpin-pemimpin muda mungkin juga sama ya seperti saya pengalamannya yang mungkin di saat yang tidak terduga gitu ya tiba-tiba dapat kepercayaan. Untuk pemimpin muda yang perlu dilakukan adalah pemimpin itu orang yang membawa perubahan, dan yang diubah itu, diajak berubah itu manusia. Jadi kalau mau berhasil membawa perubahan, ya harus bisa memanusiakan rekan-rekan kerjanya itu. Ya, terima kasih Pak Theo. Guru Gembira, kita akhiri percakapan kita. Tetap ingat bahwa tujuan dari Guru Gembira ini adalah kita ingin merayakan kegembiraan. Kita ingin membangun kebanggaan melalui sikap kita, perilaku kita, teladan kita. Dan yang terakhir, membangun komunitas Guru Gembira ini menjadi sesuatu masyarakat yang berdampak untuk pendidikan di Indonesia. Sampai bertemu dengan episode selanjutnya. Terima kasih. Salam. Keberanian melangkah akan menerbangkan mimpi agar didengar yang esa. Kegigihan untuk belajar akan mengharumkan nama dalam tanda jasa. Ketulusan untuk melayani akan menyentuh hati untuk mengikuti teladan. Guru menjadi pelabuhan harapan anak didik. Guru mengayomi tanpa memberikan nomor pada kasih. Guru yang tak lelah belajar bertumbuh dalam kebajikan. Guru pemimpin menjadi mercusuar dalam setiap karyanya.